Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqaili, di mana hadis ini bercerita atau menjelaskan tentang doa yang dikabulkan oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini, ya, pasti selalu melakukan doa, karena doa yang kita panjatkan itu adalah permintaan kita kepada Allah. Kita memohon sesuatu kepada Allah, lalu kita berharap doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, doa yang dikabulkan itu adalah tentu merupakan keinginan kita semua, di mana kita berdoa kepada Allah apa saja yang kita mintakan. Silahkan. Kita berdoa agar rezeki dimudahkan. Kita berdoa agar kita disehatkan. Kita berdoa semoga kita menjadi hamba yang ahli beribadah. Kita berdoa selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam kehidupan kita juga kita berdoa, mudahkanlah saya dalam mendapatkan pangkat dan jabatan. Boleh semua yang kita pintakan itu kepada Allah, karena doa itu sendiri merupakan permohonan kita kepada Allah. Makanya tidak mengherankan Bapak Ibu, kita sebelum tidur, bangun tidur kita berdoa. Ketika kita akan tidur, kita berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita terbangun, kita juga berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berdoa. Bahkan kita masuk ke masjid ini pun kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Kenapa doa itu kita pintakan? Karena di dalam doa itu ada permohonan yang mulia yang kita ajukan kepada Allah. Salat itu sendiri pun isinya doa. Dalam surah Al-Fatihah yang setiap rakaat kita baca itu isinya doa. Bahkan doa yang paling inti dari surat Al-Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, pertanyaannya, doa seperti apa saja yang dikabulkan oleh Allah? Inilah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqaili, di mana Rasulullah mengatakan, "Thalathu da'awatim mustajabat." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 3 doa yang dikabulkan? Yang pertama adalah da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Jadi kita orang yang berpuasa melaksanakan ibadah puasa, itu kata hadis ini, itu kita dikabulkan doa yang kita mohonkan. Jadi kalau misalnya kita itu tidak hanya sekedar Allahumma lakasumtu, kita juga membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa tersebut. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa, atau saat kita berpuasa, Bapak Ibu, kita sholat, lalu setelah sholat itu jangan langsung pergi meninggalkan tempat sujud. Kita berdoa dulu. Mohonkan kepada Allah apa yang kita mintakan. Berdoa. Kalau orang yang berpuasa lalu dia berdoa, berdasarkan hadis ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tidak seperti kita manusia. Kita orang tua sering diminta sesuatu oleh anak kita jengkel mungkin. Kemarin minta ini kok minta lagi. Kemarin minta uang masih banyak, uangnya kok minta lagi. Itu kita manusia. Tetapi kalau kita kepada Allah, setiap saat kita berdoa, itu lebih afdal, itu lebih baik. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, dia mengasihi.
apa yang kita pinta. Dan Allah Maha Penyayang. Dia sayang kepada kita yang selalu beribadah dan memohon pertolongan kepadanya. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita banyak berdoa, itu bagus. Kenapa? Setiap doa yang kita panjatkan itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, doa yang mustajab atau yang dikabulkan oleh Allah adalah da'watul musafir, yaitu doanya orang yang melakukan perjalanan. Kita misalnya mudik, walaupun sekarang mudik dilarang ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Lalu kalau dalam perjalanan itu kita berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dalam perjalanan saya. Yakin insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, saya sampai ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala di jalan, tidak ada masalah di jalan. Doanya orang yang musafir seperti itu insya Allah dikabulkan. Satu contoh saja, pesawat sering kan jatuh, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Tapi kita sangat jarang mendengar ya pesawat yang jatuh yang ditumpangi oleh jemaah haji. Padahal berapa juta umat manusia yang datang ke Saudi musim haji, kecuali musim haji tahun lalu. Tidak ada. Kenapa? Karena memang ketika dalam pesawat itu semuanya jemaah haji, lalu mereka berdoa dan dipimpin oleh kloter biasanya, ya kelompok terbangnya, berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dalam perjalanan kami yang jauh. Kita bayangkan terbang dari Adi Sumarmo ke Saudi itu kan sekitar 10 jam lebih kurang. Dan itu di udara terus dalam ketinggian ribuan kaki. Dan pesawat berlalu lalang, itu luar biasa jumlahnya. Tapi alhamdulillah ternyata doa orang yang musafir melakukan perjalanan yang jauh, apalagi ke Baitullah, Ka'batullah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita melakukan perjalanan, jangan lupa membaca doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saya dalam perjalanan saya. Itu insya Allah, Allah akan melindungi kita di dalam perjalanan itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang teraniaya. Kenapa doa orang teraniaya dikabulkan oleh Allah? Mereka tidak bersalah biasanya orang yang teraniaya itu. Dia orang baik tapi diberlakukan tidak benar oleh orang lain. Dia orang soleh tapi dituduh melakukan kejahatan padahal tidak ada buktinya. Dia orang yang dikenal alim tapi dikira dia itu melakukan kesalahan padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia hanya mengatakan saya tidak melakukan, silakan buktikan. Lalu ternyata dia dianiaya karena perbuatan yang tidak dia lakukan. Kalau dia berdoa, hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita dalam hukum kita saja, jangan main hakim sendiri. Ketika orang kita temukan melakukan kesalahan, kalau tidak ada buktinya, kalau hanya dari cerita orang, apalagi ada kompornya, orang yang ngompori, padahal dia tidak terbukti. Kalau orang yang teraniaya itu dia berdoa, semoga orang yang menyiksa saya, semoga orang yang memukul saya dibalas oleh Allah. Itu doa-doa yang seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis ini. Oleh karena itu, karena ampuhnya sebuah doa, maka dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la yaruddul qada illa du'a wa la yazid fil umri albir. Apa maksudnya? Tidak ada yang dapat mengalahkan ketentuan Allah, atau tidak ada yang dapat mengalahkan qada Allah melainkan doa. Ini ketentuan Allah bisa berubah dengan doa. Contohnya kita anggap, oh ini orang ini sudah nggak ada harapan untuk hidup. Lalu orang itu berdoa dan berusaha. Ternyata walaupun dokter mengatakan tidak ada kesempatan untuk hidup, orang itu bisa sehat. Ini contohnya.
Dan begitu juga seterusnya hadis ini mengatakan, dan tidak ada yang memberi umur atau usia yang panjang kecuali dengan berbuat baik. Ini artinya bukan berarti usia kita itu 60 tahun lalu menjadi 61, tidak. Dengan berbuat baik, usia yang diberikan oleh Allah itu kita sehat terus, kita baik-baik terus, kita bahagia terus, kita enak saja terus hidup kita. Maka di bulan Ramadan yang paling tepat untuk kita melakukan ini semua, banyaklah kita memohon kepada Allah, memohon agar segera wabah corona ini meninggalkan kita, negara kita, dan negara di dunia ini. Terus kemudian kita semua normal kembali kehidupan kita, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan kita juga berdoa semoga kehidupan kita lebih baik. Kita yang bekerja semoga karir kita lebih baik. Keluarga kita doakan semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itulah yang harus kita panjatkan selalu kepada Allah. Yang intinya berdoalah kita, karena insya Allah doa kita dikabulkan. Demikian yang dapat saya aturkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.